Kita seringkali berhadapan dengan kata harga diri. Banyak orang seakan paham akan pentingnya harga diri. Namun situasinya berubah ketika ditanya apa itu harga diri. Ada yang mengatakan kadar cinta terhadap diri sendiri. Ada yang mengatakan rasa bangga dan ada juga yang mengatakan sikap terhadap diri sendiri. Ungkapan tentang makna harga diri ini menjadi berbeda-beda. Oleh karena itu, saya mengajak sahabat semua untuk membahas terlebih dahulu makna harga diri ini secara fundamental dalam review buku yang berjudul How to Respect Myself atau Seni Menghargai Diri Sendiri yang ditulis oleh Yoon Hong Kyun, seorang dokter, psikiater dari Korea Selatan. Dan bukunya pernah menjadi bestseller di Korea Selatan. Sahabat semua, ini dia sebuku inspiring like a book. How to Respect Myself, Seni Menghargai Diri Sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Ketemu lagi di channel kesayangan Anda di Hendra Shah Official. Dan tentu saja kali ini kita masih di sesi review buku yang sudah selesai saya baca dan ingin saya bagi kepada sahabat semua. Nah, kebetulan buku yang akan saya review pada hari ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh seorang dokter psikiater yang namanya adalah Yoon Hong Kyun, seorang psikiater di Korea Selatan. Dan sebetulnya beberapa tahun lalu ketika saya berada di Korea Selatan, tepatnya di kota Seoul, saya sempat membaca review dari kisah-kisah yang dituliskan oleh si penulis Yoon Hong Kyun ini di sebuah surat kabar yang ada di Korea Selatan. Nah, pada saat itu saya berpikir jika ini menjadi sebuah buku akan menarik sekali, tentunya akan ditulis dalam ulasan yang cukup panjang oleh si penulisnya yang juga seorang psikiater. Katanya nih, tulisan ini dikumpulkan menjawab beberapa pertanyaan pasien dan juga orang-orang di sekitarnya yang tidak sempat tuntas dibahas dengan detail. Dan kebetulan di buku ini yang terbit di tahun 2020 oleh penerbit Transmedia diurai dengan sangat lengkap. Dan buku ini sendiri pernah menjadi bestseller di Korea Selatan ya, menjadi buku nomor 1 yang paling dibaca di Korea Selatan. Sahabat semua, kita mulai reviewnya. Buku ini berjudul How to Respect Myself atau Seni Menghargai Diri Sendiri. Bukunya sudah kelihatan agak kecil karena saya baca berulang-ulang dan menarik sekali, ternyata banyak pertanyaan apakah setiap orang sudah mengenal dirinya sendiri. Jika di dalam sebuah ilmu pengetahuan disebutkan bahwa mengenal diri sendiri itu sama dengan mempercepat kita untuk bisa menyelesaikan persoalan ataupun tantangan apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dari sisi pemetaan bakat atau talent mapping, bahkan kita bisa mengenal diri sendiri, membuat kita bisa enjoy, bisa menikmati semua perjalanan kita dalam bekerja, sehingga kita bisa menuntaskannya dengan profesional dan juga tentu saja dengan perform yang juga cukup bagus dan bisa memberikan dampak positif bagi banyak orang. Yang pertama kali saya baca ketika membuka buku yang berjudul How to Respect Myself ini adalah saya benar-benar membaca profil penulisnya terlebih dahulu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, penulisnya adalah seorang dokter kejiwaan di Korea Selatan, sekaligus seorang penulis, dan dia menyebut dirinya sebagai dokter kejiwaan yang menulis. Seru ya? Dan dia menuliskan banyak sekali kisah-kisah yang dia temuin setiap hari ketika orang datang berkonsultasi kepadanya. Ketika bicara tentang how to respect myself, bagaimana menghargai diri sendiri, sama dengan berbicara apakah kita sudah mengenal diri kita sendiri. Jadi sahabat semuanya, sering sekali kita berhadapan dengan pertanyaan harga diri. Banyak orang yang seakan paham akan pentingnya harga diri, namun situasinya berubah ketika ditanya apa itu harga diri. Ada yang mengatakan itu kadar cinta terhadap diri kita sendiri, ada yang mengatakan menghargai diri sendiri, dan ada juga mengatakan rasa bangga atau proud terhadap diri sendiri gitu. Jadi ungkapan itu tentang makna diri itu menjadi berbeda-beda karena banyak orang mempresentasikannya berbeda-beda pula. Tulisan ini sempat dibaca oleh banyak orang di Korea Selatan dan sekarang juga cukup banyak dibaca di Indonesia. Kemudian menjadi tertarik, penasaran adalah apakah kita ada bertanya bagaimana kita membangun kecintaan kepada diri kita sendiri.
ada orang yang bertanya dan melihat betapa mudahnya orang lain menggapai impiannya, sehingga banyak yang tidak respect, banyak yang cemburu, banyak yang berpikir kenapa ya bisa gampang sekali dia menggapai impiannya dan menjadi sukses. Dan menurut si penulis ini, yang juga dokter kejiwaan ini, katanya beliau sejak kecil tuh tertarik dengan hal-hal yang terkait dengan psikologi, lalu memutuskan untuk menjadi dokter kejiwaan. Lalu ketika berusia remaja, beliau juga sering membaca buku yang memadukan sains dan psikologi. Kemudian dia tertarik untuk membuat tulisan serupa, dan akhirnya dia mendalami dunia psikologi dan dunia kejiwaan. Setiap orang memang memiliki pandangan sendiri mengenai makna harga diri, tapi ada 3 pilar dalam harga diri, yaitu rasa kebermanfaatan diri, kontrol diri, dan juga rasa aman. Kebermanfaatan diri itu maksudnya seberapa besar kita merasa bermanfaat. Dan misal di masyarakat yang menekankan pilar ini secara berlebihan, kita pasti akan dihargai apabila memiliki pekerjaan yang terpandang atau kemampuan yang cukup, yang kita diakui di tempat kerja, atau famous, terkenal, kaya raya, dan lain-lain gitu. Nah, apa juga yang disebut dengan kontrol diri? Dalam buku ini dijelaskan bahwa kontrol diri itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemauan. Harga diri akan tinggi jika hal ini terpenuhi. Nah, misalnya seorang lulusan sekolah ternama yang dipandang langka, dianggap lebih terhormat dan berharga, padahal ada orang juga merasa lebih rendah daripada yang tumbuh berlarian bebas di semua tempat. Ini terjadi ketika dia merasa tidak memiliki kontrol terhadap hidupnya sendiri. Sahabat semua, pilar yang ketiga adalah rasa aman. Ini merupakan dasar harga diri, bahwa orang-orang yang merasa puas walaupun tidak memiliki apa-apa. Mereka mampu merasa aman, nyaman, sementara orang yang masih menyimpan trauma atau kekurangan cinta tidak akan merasakan aman. Begitu pula dengan orang yang alergi dengan kesendirian. Jadi sebenarnya harga diri dianggap sebagai kadar cinta terhadap diri sendiri, dan ini benar. Orang-orang merasa tidak berguna, tidak bisa mengontrol dirinya, hatinya selalu gelisah. Ini akan sulit mencintai dirinya sendiri ataupun mencintai orang lain. Oleh karena itu, rasa cinta terhadap diri sendiri dapat menjadi tolak ukur untuk menakar porsi harga diri kita. Sahabat semua, dalam buku How to Respect Myself ini juga mengemukakan sebuah pertanyaan. Apakah ketika kita sukses, ketika kita merasa bahagia, ketika kita berlimpah rezeki, ketika kita menemukan pekerjaan yang kita cari, apakah kita sudah mengenal diri kita sendiri? Khawatirnya kita tidak menghargai diri kita sendiri itu adalah salah satu bentuk juga tidak menghargai hak-hak orang lain. Misalnya nih, ini sebenarnya hak orang lain, tapi kita comot menjadi hak diri kita. Ini adalah kesempatan orang lain, tapi kita rampas menjadi kesempatan kita. Nah, dalam buku ini diuraikan sebenarnya orang yang tidak menemui dirinya sendiri atau tidak respect dengan dirinya sendiri, sama dengan yang saya katakan tadi, tidak menghargai sebuah capaian dan keberhasilan orang lain. Ingin memiliki banyak hal, ingin menguasai banyak hal, ingin merasa yang paling power, paling oke, paling lah pokoknya. Ini menjadi sebuah satu indikator bahwa sebenarnya dia tidak menghargai dirinya sendiri, tetapi sedang ingin berlomba-lomba menjadi orang yang terkenal, orang yang dianggap kaya, orang yang dianggap sukses, famous, dan ini hati-hati, cenderung menghalalkan segala cara. Nah, dalam buku yang dituliskan oleh Dr. Yun ini, dia mengatakan bahwa kita pernah merasa di fase ketika benar-benar menjadi taruhan. Fase itu di mana kita mengalami proses fase rendah diri atau minder. Nah, ini biasanya emosi yang tampak sedikit pada diri kita, karena fase ini kita mulai berpikir bahwa kita adalah orang yang tidak layak untuk dicintai, atau orang yang tidak punya nilai sama sekali, atau orang yang tidak diakui. Kemudian ini membuat kita jadi kecewa, tidak bersemangat, tidak tertarik terhadap apapun, kemudian mengalami luka hati dan lain-lain, dan disatukan akan berbunyi menjadi orang yang tidak berguna. Benar-benar fase yang sulit ya sebenarnya kalau kita dengarkan, tapi memang ini perlu diselesaikan dengan baik. Semua ini memang akan berlalu, tetapi ada salah satu hal yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah kita sudah menghargai diri kita sendiri dari hal-hal yang sederhana. Sahabat semua, buku ini sendiri ya, jika Anda nanti membacanya, saya rekomendasikan sekali bahwa ini terdiri dari 5 bahagian, kemudian ditambah dengan 2 bagian tambahan, jadi 7 bagian. Bagian pertama, dia akan membahas mengenai kenapa harga diri itu penting. Bagian kedua, harga diri di dalam pola-pola relasi kita itu seperti apa.
Yang ketiga adalah harga diri dalam relasi antar manusia. Dan keempat adalah perasaan yang menghambat harga diri kita. Yang kelima itu tentang kebiasaan harus dibuang untuk memulihkan harga diri. Dan ada bahasan menarik yang keenam, hal-hal yang harus kita taklukkan untuk memulihkan harga diri. Dan juga praktik untuk mengungkit atau mengangkat daya kuat dari harga diri itu. Sahabat semua, proses pemulihan harga diri atau penghargaan pada diri kita sendiri mirip sebenarnya dengan proses naik sepeda gitu. Harga diri ini bergerak terus seperti sepeda. Setelah menaiknya kita akan memahami proses menjaga keseimbangan, mengendalikan stang dan juga memutar roda. Demikian juga dalam kehidupan kita. Yang paling penting dalam pertanyaan buku ini tadi yang di awal narasi buku yang saya sampaikan adalah how to respect myself atau how to respect ourselves. Bagaimana memberikan perhatian, menghargai diri kita sendiri. Orang-orang yang menghargai dirinya tentu saja juga kuat menghargai orang lain. Ketika keseimbangan menghargai diri, menghargai orang lain tercapai, maka kita akan mendapatkan sesi penghargaan terhadap diri sendiri yang hakiki, yang kekal. Sementara jika kita tidak menghargai orang lain atau kita tidak respect terhadap orang lain, biasanya juga kita tidak menghargai diri kita sendiri atau sebenarnya tidak mengenal diri kita yang sesungguhnya. Sahabat semua, demikian sedikit review saya tentang buku How to Respect Myself, atau kalau bahasa yang saya ubah, How to Respect Ourselves. Bagaimana menghargai diri kita, yang mengajarkan seni menghargai diri sendiri, yang ditulis oleh Dr. Yoon Hong Gyun, seorang psikiater dari Korea Selatan. Dan buku yang pernah menjadi bestseller nomor 1 di Korea Selatan ini semoga bisa memberikan inspirasi dan insight baru bagi Anda untuk segera menemukan diri melalui menghargai diri sendiri. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.